الحمد لله الذي أكرم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالمعراج والإسراء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرج به إلى السماوات العلى ثم إلى سدرة المنتهى إلى مستوى إلى حيث سمع كلام الملك الأعلى ورأى من آيات ربه الكبرى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته صلاة وسلاما دائمين تترى. Syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita sama-sama turut berhadir di majelis yang mulia ini sebagai memperkenankan undangan saudara muslim bagi saudaranya dan juga turut memperingati riwayat Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terlebih dulu izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ahlul Bait sekeluarga di sini yang sekarang menyerahkan waktu kepada saya untuk memberikan penerangan dalam peringatan ini. Saya menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Allah berfirman, Maha suci Allah Rabbul Alamin dari segala sifat yang tidak layak baginya, yang telah menjalankan iakan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan pada waktu malam, yaitu pada malam Isnin tanggal 27 bulan Rajab, 20 tahun dari Nabi pindah ke Madinah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dijalankan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami beri berkat di kulilingannya. Kulilingan Masjidil Aqsa berkat keduniaan dan berkat keakhiratan. Tuhan isrokan buat apa? Tuhan sendiri menyebutkan linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan dia, hamba kami itu, akan sebagian dari tanda kekuasaan kami, tanda kemuliaannya, tanda keajaiban makhluk Allah. Innahu huwas samiul basir, bahwasanya ya Allah mendengar lagi melihat. Di dalam ayat itu Allah sebutkan bahwa ia mengisrokan akan hambanya. Tidak disebutkan akan nabinya atau rasulnya atau kekasihnya, tetapi disebutkan hambanya. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita membesarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jangan sampai melimpati batas. Jangan sampai membesarkan nabinya semacam kaum Isa membesarkan nabinya melimpati batas sampai mengatakan Isa Tuhan, Isa anak Tuhan. Itu kelimpatan. Walaupun Nabi Muhammad makhluk paling besar, paling mulia, seabdal makhluk Allah seluruhnya, tetapi Nabi Muhammad tetap hamba Allah. Itulah maka disebutkan di ayat tadi bi'abdihi, dengan hambanya. Dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masjid di Mekah, ke Masjid Baitul Maqdis. Itu yang dinamakan Isra. Adapun seterusnya dari Masjidil Aqsa ke langit itu dinamakan Mi'raj.
Isra dengan tunggangan buruk, dan Mi'raj dengan tangga. Sebelum Nabi Muhammad dijalankan, maka dada Nabi Muhammad yang mulia itu dibedah oleh Jibril dan dikeluarkan tisiden, dibasuh dengan air Zam-Zam. Membedah dada Nabi Muhammad ini dihigas sumur Zam-Zam, para kajalan Baitullah, dibasuh oleh Jibril hati Nabi Muhammad dengan air Zam-Zam itu 3 kali basuh. Sesudah itu lalu dimuat ke dalam hati Nabi Muhammad segala macam ilmu hikmah yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian ditutup, lalu rapat dengan segera, dan dicap antara dua belikat Nabi Muhammad dengan cap nubuah. Kemudian didatangkan buruk. Ini tunggangan dari datang di surga. Makan menunggang Nabi Muhammad SAW makan buruk itu. Terus jalan menuju yang dituju tadi, Masjidil Aqsa. Di tengah jalan inilah Nabi Muhammad melihat macam-macam pertunjukan yang ditunjukkan oleh Allah, yang kesemuanya guna kita umat Nabi Muhammad mengambil contoh, teladan, dan iktibar. Kita mendengar Nabi melihat orang disiksa supaya kita takut. Jangan mengerjakan gawian yang menjadikan dapat siksaan itu. Kita mendengar Nabi Muhammad melihat orang yang dapat ganjaran-ganjaran besar supaya hati kita lalu mengharap ganjaran besar. Lalu rajin mengerjakan itu. Di antara Nabi Muhammad berjalan, sidin melihat nang disiksa di pokok kepala, lalu orang kada sembahyang. Orang yang dihalaukan ke padang bara api, orang kada berzakat. Berkunjung di sungai darah, makan batu, orang makan riba. Orang mengurukut diri sendiri, muha dan dada dikerukut dengan kuku tembaga, ini orang mengupat orang. Melihat orang yang digunting bibir dan ilat, ini orang yang hanya bisa ucap bisa memadahinya kada memakai. Melihat orang menghimpun babatan kayu. Anak mangkat kada kawa keberatan ditambahi lagi kayunya. Ini misal orang khianat. Melihat sapi keluar dari lubang kecil. Anak masuk kada kawa lagi, ini mengisyaratkan perkataan. Apabila sudah terkeluar dari muntung. Umpamanya menyasal kada kawa memulikakan lagi. Terburusuk batis, kawa dicabut, terburusuk perkataan, jadi kebinasaan. Melihat orang makan daging mentah buruk, ini orang mengerjakan perzinahan. Walhasil semuanya itu menjadi contoh teladan dan iktibar. Dan demikian lagi permulaan Nabi Muhammad dijalankan tadi, dada sidin dibasuh, hati sidin dibasuh, dan dimuat ke dalam hati sidin segala macam ilmu hikmah yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin, supaya kita ini senantiasa suka memberasihi hati, basuh dan muat ke dalam hati segala macam-macam ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan agama. Dengan demikian supaya kita dapat tetap berbakti kepada Allah, selalu menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Hati bisa bertagar dengan sebab dosa, kemaksiatan, hati kotor. Walhasil apabila hati rigat, hati kotor, maka lalu buntu hati kada keinginan, pinakoler mengerjakan kebaikan-kebaikan, tetapi lamun kepada kejahatan lalu pina terbuka aja hati. Itu tanda hati kotor, hati bertagar. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Inna hadhil qulub la tasda'u kama yasta'ul hadidu idza asabahul ma." Qalu wa ma jila'uha ya Rasulullah? Qala zikrul maut wa qiraatul Quran. Hati di sini dalam dada itu bisa bertagar, semacam besi kena banyu bertagar. Ujar sahabat, di mana membuangi tagar hati itu hai Rasulullah? Artinya kalau besi tagar orang bisa untuk membuangi tagarnya ke garis dilocok.
Tetapi kalau hati nang betagar di mapa membuangi tagar hati itu hai Rasulullah. Rasulullah bersabda, mengingat mati dan membaca Quran. Ingat lon mati dan rajin-rajin pulang membaca Quran, mengambil pepada-pepada, mendengar nasihat-nasihat yang dinasihatkan oleh Allah dalam Quran. Dengan dua bahan ini, pertama ingat lawan mati, kedua membaca Quran, adalah menjadi membuang tagar hati. Ingat lawan mati, tetapi kada tahu nasib apa jadinya, sudah masuk kubur, kada mau juga, kada jadi peluntur tagar. Ya. Mendengar nasihat-nasihat, tetapi rasa kada mati tangga pendudinya, rasa kada apa-apa, nah kada mau juga. Dua itu dihimpun, maka itu mujrab untuk membuangi tagar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menunggang buruk, menangis. Ujar Jibril, kenapa menangis? Ujar Nabi Muhammad, keingatan umat. Betunggangan kena hari kiamat. Lamun betunggangan, alhamdulillah. Tetapi kalau kada betunggangan, macam apa haru-haranya umatku kena waktu hari kiamat. Tentu menempuh haru-hara besar. Beratan manusia keluaran dari kubur, dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Anak cucu Nabi Adam berapa lapis, saling banyak kan dihimpun ke padang yang satu, macam apa haru-haranya, begesak, belanja-lancaan. Alhamdulillah alam tunggangan atau badan ringan. Tetapi kalau tanggungan dosa berat, maginnya menambah haru-hara. Keingatan itu Nabi Muhammad menangis. Ujar Jibril, betunggangan umat tangga kena hari kiamat. Maka Nabi Muhammad lalu merasa gembira. Jadi kita itu mengharap kita pun mudah-mudahan betunggangan. Jibril membacakan ayat firman Allah, Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Pada hari kami menghalaukan orang-orang yang muttaqin, orang yang takut, ila rahman, kepada rahman, wafda, bertunggangan. Maka lamun bertunggangan tentu aja sudah mendapat kelapangan. Nabi Muhammad merasa gembira lalu menunggang. Tetapi sambungannya ayat itu ada lagi. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Dan kami halaukan orang-orang yang berdosa ke neraka jahanam. Wirda, jalan batis diirit dengan tali. Dari itu anaknya kita lalu mengambil intibar, mengharap surga dan takut api neraka. Hendaknya kita memasukkan diri di golongan muttaqin, orang yang takut lawan Tuhan, bersifat takwa. Bersifat takwa itu adalah paling penting kita punyai dan wajib atas kita seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dari sebab pentingnya itulah saban hari Jumat khatib itu pasti mewasiatkan takwa kepada sidang Jumat. Kada boleh ketinggalan. Bila ketinggalan kada sah khutbahnya. Bila kada sah khutbahnya kada sah Jumatnya. Rancak itu terjadi di masjid-masjid nang Takabunco. Ada laporannya. Kita tinggal takwa Allah lantaran membaca khutbah huruf Latin yang tulisannya kada ada, dikiranya ya cukup sudah ya. Baca terus sosiat takwanya kada ada. Maka lalu tumbur menjadi diulangi khutbahnya nang berbunyi dengan bahasa Arab. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fattaqullaha la'allakum turhamun. Yaitu wasiat takwa. Yang artinya adapun kemudian dari itu, hai saudara-saudara, aku wasiati kamu dan diriku sendiri, marilah kita bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kita sama-sama mendapat rahmat Allah. Itu wasiat takwa jadi rukun khutbah. Walhasil takwa adalah perkara yang sangat penting
yang terhimpun dalam takwa, segala macam-macam primata yang indah-indah yang menjadikan orang mendapat bahagia di dunia dan di akhirat. Pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, seorang sahabat Nabi Muhammad yang muda serta mempunyai pangkat besar, waktu diutus ke negeri Yaman menjadi raja, yaitu seorang yang bernama Muaz ibni Jabal. Muaz ibni Jabal datang menghadap Nabi Muhammad, lalu menanyakan maksud ayat firman Allah dalam Quran. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Quran. Macam apapun, bagaimana maksudnya ayat itu? Yang maknanya pada hari kami meniup sur, Israfil meniup sur, yaitu hari keluaran dari kubur. Fatatun kamu, hai manusia-manusia, datangan menghadap ke pengadilan Allah, afwaja, berjamaah-berjamaah, bergolongan-bergolongan, segolongan jalan, maka keluar di kubur. Bagaimanapun maksudnya ayat itu, ujar Muaz. Nabi Muhammad SAW mendengar pertanyaan itu menangis, selalu menangis. Sebelum menjawab, tetapi lebih dahulu dimulai dengan menangis sampai basah kain sedin. Tangis benar. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, ya Muaz, sa'altani an amrin azim. Hai Muaz, engkau menanya aku dari perkara yang besar. Ini yang ditanyakan, perkara yang besar. Ketahuilah hai Muaz, tuhsyaru ummati alasnai asyara simpan. Akan dihalaukan umatku, bukan umat orang lain, umatku akan dihalaukan menuju ke padang mahsyar atas 12 golongan. Nah itu tadi, afwaja, kami halaukan pada hari ditiup sur, kamu datang bergolongan-golongan. Nah yaitu 12 golongan. Keluaran dari kubur masing-masing di kuburnya sendiri-sendiri juga. Yang di tanah Jawa di sana juga, yang di Makkah, di Madinah di sana juga keluaran di kubur. Yang seatang-atang 1/1,000,000 bersama-sama 1/1,000,000 keluaran di kubur. Tetapi sudah nak diatur berjalan, disuruh basing-basing. 12 golongan. Kalau kita membaca Yasin pun kita ada membaca sebuah ayat firman Allah, wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Basing kamu hai orang berdosa-berdosa yang berdosa ke sana, namun muttaqin ke sana. Jadi berpisah-pisah, bergolongan-bergolongan, ya 12 golongan. Tidakkah aku janjikan kepada kamu hai anak cucu Adam, jangan kamu menurut syaitan, tetapi kamu turut juga. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata. Kamu turut, yuk sini golongan berpisah. Ujar Nabi Muhammad menerangkan kepada Muaz tadi, umatku dihalaukan atas 12 golongan. Golongan pertama dihalaukan dari kubur. Keluaran di kubur, mbah disusun jalan, laisa lahum yadan wala rijlan, kada ada bagi mereka 2 tangan dan 2 batis. Panggalan, kutungan, tangan kada, batis kada. Di mapa berjalan kada bertangan, kada berbatis, sudah tentu bertambah-tambah sulit, bertambah-tambah haru-hara. Tumbang lahai kalau ada. Berbatis kada, bertangan kada. Semua sama. Berapa banyaknya golongan itu sama beratan. Kada sing tanganan, kada sing batisan. Lalu disuruh berangkat dan diteriakkan oleh malaikat. Haula alladzina yu'dzunal jiran. Ini golongan yang berangkat, yang kada bertangan, kada berbatis. Ini golongan yang tempo dalam dunia suka menyakiti jiran. Menyakiti tetangga-tetangga. Tetayan rumah, ada orang yang dekat-dekat rumah, tetayan
jiran yang dekat, jiran yang jauh. Walhasil dalam lingkungan 40 buah rumah, kesemuanya itu dinamakan jiran. Tempo dalam dunia ini suka menyakiti jiran, menyakiti hatinya, mengganggu rumah tangganya, mengganggu anak istrinya, mengganggu dan sebagainya. Pisangnya, ayamnya, itu menyakiti jiran. Memuntungi jiran, mapai walhasil menyakiti jiran. Lalu dikuatkan pula keterangan Nabi itu dengan dibacakan ayat firman Allah, wal jarizil qurba wal jaril junubi. Kamu wajib berbuat baik lawan jiran yang parak lawan dan jiran yang hampir. Ini semuanya nang kada betangan kada batis ini. Orang yang suka menyakiti jiran, fahadza jazauhum, ini ya balasan mereka. Nang kada betangan kada batis. Betunggangan kada gulang galik tumbang tumbalik pajalan. Wa masiruhum ilan nar, tujuannya kemana? Neraka. Ya kadang tujuan ke surga, ala kulihal jual. Tujuan pulang ke dalam neraka. Golongan kedua dihalaukan dari kubur menuju ke padang mahsyar ala suratil khanazir, atas rupa babi. Semuanya babi. Kerubutan manusia biasa juga. Cara nang asal mati juga. Lima sudah diatur berkurubut hendak berjalan, tiba-tiba semua berubah atas rupa babi. Lalu diteriakan, haula ini nang berjalan nang atas rupa babi ini, alladzina yatahawanuna bis shalawat, orang-orang yang meringankan sembahyang 5 waktu. Ini nang meringankan sembahyang. Sembahyang kada penting, kada perlu gawian sendiri aja nang perlu. Sembahyang sampai ke kada jadi kepentingan. Yaitu meringan-ringanakan, gampang aja ini nang perlu gawian sorong. Ya keperhatian melenggang ini nang perlu, padahal amun pokoleh. Ini orang yang meringankan sembahyang, serta dikuatkan pula dengan dibacakan firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jurang dalam neraka disediakan bagi orang-orang sembahyang yang adalah mereka dari sembahyang mereka sahun, yaitu orang yang meringan-ringanakan, kada mementingkan sembahyang. Wa masiruhum ilan nar, tujuan ke neraka. Golongan yang ketiga parutnya macam gunung. Gunungnya berjalan perlu saling jauhan, kada tahu yang dituju. Seluruh dunia dihimpun kepada mahsyar. Sudah bersusun berkerubut, jalan parut nang kayak gunung. Di mapa membawa parut nang gunung itu. Sudah tentu aja di dalam haru-hara, susah payah. Parut nang gunung tadi napa isinya? Mamlu'atun bil hayat wal aqarib kemislil biqol. Penuh parutnya itu dengan ular dan kala semacam bakol. Tentu aja katanya berdiampang menggerasakan ular dan kala dalam parut itu. Menggigit, mematuk, menyapit, tentu aja ma'atab menyakiti. Diteriakan haula, ini mereka nang parut ke gunung ini, alladzina yamna'una zakah, mereka yang menegakkan zakat, orang yang kada berzakat. Firman Allah dalam Quran, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang mempunyai harta, mereka kada mengeluarkan zakatnya, maka beri kabar mereka dengan azab yang bersangatan. Di antara azab yang bersangatan keluar dikubur parut kayak gunung tadi. Nah, kemana tujuan pulang? Wa masiruhum ilan nar, tujuan ke dalam neraka. Golongan yang keempat mengalir di muntungnya darah. Sama beretan, ya ke orang 100.000 sama muntungnya mengalir darah. Tentu aja menderita azab. Lalu diteriakan,
Haula ini mereka nang sama mengalir darah di muntung ini. Alladzina kadzabu fil bai, orang-orang yang berdusta dalam jual beli. Kita orang sekian sudah pendusta, walhasil melakukan dagangan dengan pendusta. Wah, ini bagus benar ya, kada boleh kada susah dipuji-puji. Seorang lihat dia aja apa pulang lamun pepujian tuh kada benar ya, kadzabu fil bai, dusta dalam jual beli. Nah, habis kecium aja habis. Nah, lamunnya sudah mencium sorong dah, nukar-nukar ada. Alhamdulillah. Nah, kemana tujuan pulang? Wa masiruhum ilan nar, ke neraka. Di dalam Al-Quran Tuhan sebutkan firman-Nya, innalladzina yashtaruna bi'ahdillah wa aymanihim samanan qalila. Orang-orang yang membeli dengan adillah, masuk orang yang kada benar, orang yang berdusta supaya dagangan payu dibeli samanan qalila. Iyalah sedikit, pokoknya 100.000 saja. Tetapi dibelikan azab yang pedih. Wa masiruhum ilan nar. Kalau ingat itu, biar berapa juta juga pun kada merupakan. Golongan yang kelima, keluaran di kubur, awak bengkak, lebih bosok dari bangkai. Karena kalau mencium ya ada dalam dunia ini saling bauan, awaknya bengkak. Diteriakkan haula illadzina yaktumuna al-ma'asi khaufan minan nas wa la yakhafuna minallah. Ini orang-orang yang menyembunyikan maksiat-maksiat karena takut lawan manusia dan mereka kada takut lawan Allah. Bersembunyian maksiat, takut lawan manusia. Dalam membutut makan bulan puasa umpamanya. Mereka kada takut lawan Tuhan. Ayat dalam Quran Allah sebutkan firman-Nya, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka malu lawan manusia dan kada malu lawan Allah, padahal Allah serta mereka, kada bisa terlindung. Innahu huwas samiul basir. Allah mendengar lagi melihat. Di mana ada orang Tuhan melihat kada terlindung. Tetapi lantaran kada malu lawan Tuhan, kada takut lawan Tuhan, hanya berlindung dari manusia aja. Yang keenam, golongan yang keluar dari kubur dihalaukan kepada masyar, maqtu'il halaqim, terpotong hulkum. Unggulo ni hulkum ni potong, macam orang menyembelih ayam nang kana buku. Kulilingan, wal kopa, bepotong, begayat, kulilingan gulo, macam ayam nang disembalikan na buko. Sudah tentu aja menderita azab itu. Nang berjalan begasak dari kubur menuju padang mahsyar, hulkum bepotong. Lalu diteriakkan, haula alladzina yashaduna zur, mereka yang naik saksi palsu. Wa masiruhum ilan nar, tujuan nang terpotong hulkum. Tadi ilan nar, ke neraka. Golongan yang ketujuh dihalaukan dari kubur menuju padang mahsyar, muntungnya buruk, keluaran nanah dan darah. Lalu diteriakkan haula illadzina yamnauna syahada, ini orang yang menegakkan kesaksian. Kada mau jadi saksi. Orang berperkara, si ano yang tahu, saksi ya kan, nikam tahu ini batku, kada, ujarnya itu indah. Oleh karena kada mau jadi saksi, maka saksi lain kada ada. Orang berperkara ini perlu saksi. Gitu. Lamun saksi kada ada, si mudda'a alaih bersumpah, sudah hilang hak orang. Dengan sebab inya kada mau menyaksi, hilang hak orang. Maka orang itu dimurka oleh Tuhan. Jadi lamun seorang tahu dia diminta orang jadi saksi, terutama kalau perkara pengadilan agama, maka janganlah indah. Perlu kan bos orang buang gawi aja ya, wajib.
Tuhan sebutkan dalam Quran firman-Nya wala taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Quran. Jangan kamu menyembunyikan kesaksian. Barang siapa menyembunyikan kesaksian, maka bahwasanya berdosa hatinya. Wa masiruhum ilan nar, tujuan nang muntungnya buruk tadi ilan nar, ke neraka. Nah, jadi kada mau jadi saksi bahaya. Lamun sorong tahu ya. Mau jadi saksi tapi dusta, nah bahaya juga deh. Ayo sorong jadi saksi jar. Si anu punya padahal kada bujur, itu ngarnya orang yang menjadi saksi palsu. Jadi di dalam golongan yang 12 ini ada dua golongan. Pertama, golongan yang kahada mau jadi saksi, itu tadi mengalir di muntung nanah dan darah. Kedua, golongan mau jadi saksi tapi palsu, itu golongan yang berpotong hukum. Golongan yang ke-8 dihalaukan dari kubur, bertundukan kepala. Batis ke atas, kepala ke bawah, batis ke atas, kepala bertunduk, batis menunggang kepala sini, dimapa berjalan. Macam apa susah payahnya, maka disuruh jalan menuju padang mahsyar. Lalu diteriakkan, haula'il ladzina kanu yaznun. Ini orang yang mengerjakan perzinahan. Firman Tuhan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan kamu hampiri perzinahan. Perzinahan itu adalah jahat. Jangan kamu hampiri. Itu kalimat dalam Quran. Karena jangan kamu kerja. Ini jangan kamu hampiri. Blind. Mahampiri sudah kada pulang mengerjakan. Nah, cuma pojar mahampiri. Nah iya nang delek tuh kalau nang begaul bebas prei umhang gawil menggawil dan sebagainya. Iya ngaranya mahampiri. Membawa kepada mengerjakan. Wa masiruhum ilan nar, jadinya mereka ke dalam neraka. Golongan yang ke-9, keluaran di kubur, dihalau kepada mahsyar, muhanya hirang, matanya biru, parutnya penuh dengan api neraka. Dalam parut api neraka. Lalu diteriakkan haula'il ladzina yakuluna amwalal yatama zulma, ini orang-orang yang makan harta anak yatim dengan zalim. Api neraka dalam parut lemola menyala. Tuhan sebutkan dalam Quran, innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Orang yang makan mereka akan harta anak yatim dengan zalim. Hanya saja mereka makan dalam parut mereka naro api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, mereka akan masuk ke neraka sa'ir. Golongan yang ke-10. Ini dihalaukan pada mahsyar penuh dengan juzam, penyakit basar, penuh dengan boros nang kadal celak mang diri putih-putih. Ini orang yang durhaka lawan ibu bapak. Orang yang durhaka kada menurut, menyakiti ibu bapak. Firman Allah dalam Quran, wabil walidaini ihsana, dengan ibu bapa berbuat baik. 10, kada ada nang pina nyamannya, kalau ada pina sedih terus sudah 10 sudah, maka 12 tinggal 2 aja dah. Golongan yang ke-11 dihalaukan dari kubur, dijalankan kepada mahsyar. Buta hati, buta mata. Hatinya buta, matanya buta, di mapa anak berjalan perlu mata melihat. Wasnanuhum kakarni saur, gigi macam tanduk sapi. Giginya macam tanduk sapi belengkok. Tanto aja pak keluaran bibir. Wasipahuhum matruhatun ala sudurihim, bibir terlotar ke dada. Pada bantuan bibir ke dada. Wa alsinatuhum, dan lidah mereka matruhatun ala butunihim, berhulur ke parut. Maka
Lalu diteriakan haula'il ladzina yashrabunal khamra. Mereka ini orang yang minum marak. Firman Allah dalam Quran, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hanya saja minum marak dan main judi dan menyembah berhala dan azlam. Azlam itu nama gawian orang jahiliyah bercabut. Pantar berbilangan. Hendak berangkat cabut. Lamun if'al berangkat. La taf'al kada jadi. Itu gawian orang jahiliyah. 4 macam itu, minum arak, main judi, menyembah berhala dan azlam. Rijsum min amalis syaitan. Kotor dari gawian syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi oleh kamu supaya kamu memperoleh kemenangan. Minum arak. Mampu barang juga arak tuh. Tiap-tiap minuman keras, minuman yang memabuki, arak semuanya. Kada pandang nama. Tetapi Nabi sudah habarkan dalam hadisnya, lagi akan datang di akhir zaman umatku, minum mereka akan arak dengan nama lain. Seorang kada minum arak cuma bir. Lainlah arak. Seorang kada minum arak cuma anggur manis. Lainlah anggur manis itu arak. Iya muskir. Walhasil ringkasnya nama kada pandang, periksa minumannya. Muskir kakadakah? Artinya memabuki kakadakah? Lamun memabuki ya sudah arak. Sedikit kada mauk, tapi dikinum banyak mauk, iya memabuki. Disebutkan di dalam keterangan sarah hadis itu, segelas kada mauk, 2 gelas mauk, iya muskir. 2 gelas kada mauk, 3 gelas mauk, itu muskir, arak. Ada yang membantah, boh jarum banyak mauk semuanya aneh. Biar banyu dingin jalan dikinum seemberan mauk, pendusta, kada ada orang mauk minum banyu dingin. Cuma tebantai, kinum banyu dingin seember tebantai orang itu, tapi mauk lah, mauk maksud di sini hilang akal, lainan. Kada ada orang mauk minum banyu dingin biar setajau umpamanya kawa. Nah, rupanya orang itu kada tahu arti mabuk, lain nang ngalu kepala mau kepala lain. Arti mabuk hilang akal. Itu ya meranung lamun orang mabuk lah macam itu. Nah, demikian pula main judi, apa aja nang ada taruhan main judi. Busorong juga ada main judi, cuma setan menang kabo. Lain lah judi, setan menang kabo tu kalah menang. Kada aja. Siapa yang bisa menimbain atau timbain galangan apalah. Itu orang ahli menimbai itu di persen. Jadi ujarnya lain judi. Pandusta lamun persenan. Oh, orang menimbai aja bisa menimbai kena di persen. Pandustanya lawan persenan. Pasti main judi. Buktinya anak menimbai itu bayar. Ya, bayar kalau berapa bayarannya selawe umpamanya. Selawe lamunnya luput kalah. Kalau selawe lamunnya kanang mengukut. Kalau na ya itu ngarnya kalah manang. Lamun bujur persenan ya siapa anak menimbai kalang saya timbai. Siapa kena undebari persenan boleh. Jangan berbayaran. Cobakan. Perai macam itu karing sampai sejam bang tekor bandar kalau nah ini enak manang jual pasti main judi. 11 golongan itu sedih sebenarnya. Yang ke-12 mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ke-12 ini. Umpamanya ada juga terasa diri adat mempunyai dosa salah satu yang 11 tadi. Bertobatlah dengan segera, jangan sampai dibawa mati. Mudah-mudahan Tuhan mengampuni, maka insya Allah bisa termasuk ke dalam golongan yang ke-12 ini. Golongan yang ke-12 dihalaukan dari kubur, muka macam bulan 14. Tarang. Lalu atas sirat macam kilat menyambar. Nah, pada surga. Lalu diteriakan haula'il ladzina ya'maluna as-salihat wal hasanat wa yajtanibuna al-ma'asi wa yuhafizuna 'ala as-salawat wa matu 'ala at-taubah fa hadza jazaohum fa jazaohumul jannah wal maghfirah war rahmah war ridwan. Ini golongan orang-orang yang suka mengamalkan amal soleh, ya, amal kebaikan-kebaikan, amal hasanat, ya kebajikan.
sembahyang kebajikan, amal solih, baca Quran kebajikan, amal solih, berzikir kebajikan, amal solih, menolong orang kebajikan, wakaf di masjid, wakaf di langgar, walhasil segala macam kebaikan lah. Masuk solihat, hasanat. Dan mereka menjauhi maksiat-maksiat, mereka memelihara sembahyang 5 waktu. Ada juga dosa, mereka mati sudah bertobat. Inilah balasan mereka surga dan keampunan Allah, kerahmatan dan keridhaan. Karena firman Allah dalam Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian tetap atas ucapannya Tuhanku Allah. Tuhan menyuruh ini kerja, minta kalau tetap. Tuhan melarang ini, nah dijauhinya. Tuhan kenakan dirinya apa jua pun dari bala, aku terima dengan redha karena ini sudah takdir Tuhanku. Ya orang yang tetap. Mereka mendapat kesusahan, sabar. Mereka mendapat kesenangan, syukur. Yaitu tanda orang yang takut. Akan turun kepada mereka waktu mereka anak mati. Malaikat-malaikat rahmat memberi kabar gembira, jangan kau takut menghadap mati, jangan duka cita terpisah anak buah rumah tangga harta dunia. Wa absiru, gembirakanlah bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang kamu dijanjikan. Macam itulah jumlah 12 golongan. Satu golongan aja ini nang dosa 11 tadi semuanya. Mudah-mudahan Tuhan peliharakan kita daripadanya, dan mudah-mudahan kita sama-sama termasuk dalam golongan yang ke-12 ini. Ra'a ma ra'a hatta wasala ilal Masjidil Aqsa, melihat Nabi Muhammad segala macam yang dilihatnya sampai ke Masjidil Aqsa. Di sana Rasul telah hadir dan Jibril qamat, lalu sembahyangan Nabi jadi imam. Tatkala selesai sembahyang, masing-masing memuji Tuhan. Nabi merasa kehausan, lalu Jibril membawakan sebuah ceper berisi 4 buah gelas minuman. Maka Nabi lalu minum susu, karena 4 buah tadi susu, madu, arak, penyedingin. Ujar Jibril, karena memilih Islam. Kalau minum arak sesat mentang kau, kalau minum air karam mentang kau, kalau minum susu habis segalasan, kedada yang masuk neraka mentang kau seorang jua pun. Nabi Muhammad sebelum meneruskan Mi'raj istirahat. Kemudian sesudah selesai Nabi Muhammad sampai minum susu tadi di Masjidil Aqsa, maka Nabi Muhammad lalu didirikan kepada sidin tangga untuk naik ke atas. Maka naiklah Nabi Muhammad ke anak tangga yang pertama. Terus anak tangga itu membawa naik sampai ke hadapan langit, lawang langit pertama. Jibril minta bukai. Ujar yang menjaga lawang, siapa ini? Ujar Jibril, aku Jibril. Siapa serta engkau? Sertaku Muhammad. Lalu dibuka dengan penuh kehormatan dan khidmah dari penduduk langit pertama yang terdiri dari malaikat-malaikat. Dan mula-mula yang mendapatkan Nabi Muhammad di langit pertama dari Anbiya adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Muhammad memberi salam kepada Nabi Adam. Nabi Adam menjawab salam dan mendoakan Nabi Adam kepada Nabi Muhammad dengan doa kebaikan, dan demikian pula kepada umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melihat Nabi Adam di kanan kiri sidin penuh barang yang banyak. Apabila Nabi Adam menyenaki ke kanan tertawa gembira, menyenaki ke kiri menangis dan duka cita. Ujar Nabi, apa itu hai Jibril? Ujar Jibril, itu adalah dimisalkan ruh anak cucu Adam bertahan. Yang di kanan ahli surga, yang di kiri ahli neraka. Apabila Adam melihat ke kanan tertawa dan gembira, apabila melihat ke kiri menangis dan duka cita. Jadi manusia beratan anak cucu Adam terbagi dua, ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
semuanya ke surga. Nabi Muhammad ada bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masukkan ke surga. Illa man aba, melainkan orang yang kada mau, itu aja. Artinya ada juga yang ke neraka, yang kada mau surga. Ujar sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang kada mau itu? Rasanya rasa kadeda, kada mau ke surga. Nabi Muhammad menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa taat kepada aku masuk surga, siapa kada taat maksiatkan aku, itu nang kada mau. Itulah maka kita itu diwajibkan oleh Tuhan taat kepada Allah dan Rasul menurut apa yang dibawakan oleh Rasul dari pemerintahan kita kerjakan, yang ditegahnya kita jauhi. Yang artinya taat, yang demikian itu orang masuk surga. Tetapi nang kada mau taat, yaitu kada mau menurut, itu nang kada mau masuk ke surga. Surga, neraka, keduanya itu sudah ada. Sesudah Nabi Muhammad melimpati 7 lapis langit akan datanglah. Sebelum sampai ke pembicaraan surga neraka itu, Nabi Muhammad terus naik ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik ke langit ketiga, berdapat Nabi Yusuf. Naik ke langit keempat, berdapat Nabi Idris. Naik ke langit kelima, berdapat Nabi Harun. Naik ke langit keenam, berdapat Nabi Musa. Naik ke langit ketujuh, berdapat Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya sesudah Nabi beri salam menjawab dan mendoakan. Itu habis itu penderan. Melainkan Nabi Ibrahim ada bepasan. Hai Muhammad, aku bepasan kepada umat engkau. Suruhakan umat engkau banyak-banyak bertanam tanaman surga, karena bahwasanya tanahnya luas dan buminya subur. Ujar Nabi, apa tanaman surga? Ujar Nabi Ibrahim membaca Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan pada satu riwayat membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalau dihimpun rakyat keduanya sekali baca, dua pun tumbuh ditanamakan di surga. Kalau membaca itu 100 kali, 200 pohon ditanamakan di dalam surga, dalam kebun surga. Kita memperingati riwayat Isra Mi'raj Nabi Muhammad 7 tahun. Ingat pulang kita pasan Nabi Ibrahim, maka hendaknya kita menunaikannya, lalu membacanya. Marilah kita membacanya 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, semoga Tuhan menerima, menjadikan dia kekebunan bagi kita bersama di surga. Summa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannah. Kemudian masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga, dibawa oleh Jibril. Surga andaknya di atas langit yang ketujuh. Tidak ada di atas surga melainkan aras. Aras itu seolah-olah atapnya, jika kita menjanaki ke atas langit. Kalau dalam surga kita janaki ke atas, maka adalah aras di atas Arsyur Rahman.
Surga yang paling afdal dan yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Surga 7. Yang 7 ini bukan berangkap tetapi berjajar aja, sejajar aja. Di tengah-tengah rupanya lantaran tinggi, nah makan itu peningginya kelihatan. Penimbulnya surga Firdaus. Di kulilingannya 6 surga. Jannatun Naim, Jannatu Adinin, Jannatul Khuldi, Darussalam, Darul Jalal, dan Jannatul Ma'wa. 6 di tengah-tengah Firdaus. Nah, jadi 7. Surga yang paling istimewa adalah surga Firdaus. Disitulah surga tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad melihat dalam surga macam-macam nikmat, rumahnya, bangunannya, mahlegainya, kekebunannya, walhasil Nabi Muhammad melihat barang yang belum pernah dilihat oleh mata, mendengar barang yang belum pernah didengar oleh telinga. Walhasil membuktikan Nabi Muhammad malam itu barang yang belum terlintas di hati manusia. Ada semuanya, cukup lengkap dari segala macam-macam nikmat. Dan di antara yang dilihat oleh Nabi Muhammad, orang membangun mahlegeh. Ada sebuah mahlegeh, tebangkalai orang membangunnya. Artinya kada meneruskan lagi. Nabi Muhammad bertakon, kenapa ini kada digawi orang lagi? Ujar malaikat, rupanya ada di situ menjawab, sudah habis ongkos kami. Ongkosnya habis, borotingnya habis, sudah. Aneh nang memborong tekor. Ujar Nabi Muhammad, apa ongkosnya? Ujar malaikat, ini kepunyaan orang dalam dunia. Selama ini zikrullah, aku bangun terus. Tetapi sekarangnya berhenti, maka aku berhenti. Artinya surga itu sudah ada, tetapi bangunannya masih bertambah. Maka itulah kita anaknya senantiasa suka membanyakkan, mengerjakan kebaikan-kebaikan, supaya persadiaan kita dalam surga bertambah-tambah. Pokok dari seluruh kebaikan-kebaikan adalah zikrullah. Ingat lawan Tuhan. Kita disuruh takwa, artinya takut. Takwa itu kalau bisa didapat lawan orangnya lupa lawan Tuhan. Pasti ingat kalau ini hendak dikerja, oh ini kejahatan, maksiat. Lawan orangnya lupa lawan Tuhan, nah katanya lupa legam dikerjanya. Jadi pokok sama sekali, pokok kebahagiaan adalah ingat lawan Tuhan. Kalau orang lupa jangan turut, jangan diperduli, jangan dijadikan diri jadi orang yang lupa. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Surah Kahfi, surah apa? Jangan kau turut orang-orang yang kami lupakan hatinya, lupa hati dari ingat lawan kami. Jangan diikut. Wattaba'a hawa, yang menurut hawa nafsunya. Bila orang lupa lawan Tuhan, apa yang diperintahkan oleh nafsunya, lalu suka menurutnya. Wa kana amruhu furta, adalah pekerjaannya melanggar batas. Itu akibat orang lupa. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Quran. Jangan kamu jadikan diri kamu semacam orang yang lupa akan Allah, maka ia lupakan mereka dirinya, kada ingatnya. Bila lupa lawan Tuhan, lawan diri kada ingat. Kada ingat akibat diri napa jadinya. Kada ingat lawan sanggup ke akhirat, lalu segala macam kehendak nafsu diturutakannya. Ulaika humul fasiqun, mereka itu adalah orang yang fasik. Maka surga disediakan oleh Tuhan khususnya bagi orang yang ingat lawan Tuhan. Orang yang takut lawan Tuhan. Surga 7. Titip orang menuju nang mana ditujunya. Ada nang ke Firdaus. Itu istimewa. Ada yang ke Jannatu Adinin. Tetapi ada pulang yang dapat 2. Nah ini istimewa pulang. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ini Quran, Suratul Rahman. Bagi orang yang takut makam Tuhannya, mempunyai 2 surga. 2 buah di sini ada, yang dibangun di sana ada, itu 1 maksudnya jannatan. Tetapi ada lagi yang mentafsirkan ayat itu,
Waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang yang takut makam Tuhannya dapat 2 surga, 1 surga dalam dunia, 1 surga di akhirat. Wah, surga apa aja dalam dunia, hati lapang terus, senang terus, iya dunia surga ngarinya. Biar mewah menyolon harta, tetapi hati pusang, bepulas, bepelong aja ada juga kalau ada. Senang di dunia, senang di akhirat. Ya, dimaksud jannatan, 2 surga itu 1 tafsiran. Harunur Rasyid, seorang raja besar di negeri Baghdad. Bini Sidin adalah Siti Zubaidah. Sidin berkasih sayangan benar lawan Siti Zubaidah. Pada satu hari bepender Sidin lagi bini, rupanya pependeran ini sampai terpender bicara surga, maka terlanjur Harunur Rasyid sampai bersumpah, demi Allah, aku ini adalah ahli surga. Kalau aku ini kada ahli surga, ikam hai istriku Zubaidah tertalak 3. Sesudah keucapakan, timbul pikiran, jatuhkah talakku itu kadakah? Nah, padahal lo susah pikiran talak 3, ya kan talak 1 kau aja dirojo-rojo. Lamun talak 3 pesalang betina buta. Salang balaki dulu. Mau balaki kalau dulu nakinang baru, anyarnya mentolak, anyar boleh. Maka sumpah taklik tolak 3. Kada wani sidin deh. Jatuh ka aku mini kada kah? Aku kurubuti kalau jatuh. Aku jadi akan aja kada gegampangan tolak 3, pang. Kada boleh berkembalian deh. Maka sidin lalu timbul pikiran, aku sekarang kada tahu hukumnya, wajib aku bertanya kepada orang yang tahu. Sebagaimana Tuhan sebutkan dalam Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya ke orang yang tahu kalau kamu kada tahu. Panggil ulama, Sidin raja jadi panggil. Aku nak bertakon londekam. Aku terlanjur bersumpah dengan taklik kepada istriku Zubaidah. Aku ini ahli surga, lamun aku kada ahli surga, istriku Zubaidah tertalak 3. Jadi aku memanggil kami ini anak minta pitua, jatuhkah istriku itu kadakah? Kada tentang tahunya pun, siapa nak kau menentukan orang ahli surga atau neraka? Nah, oleh karena kada kau ditentukan, belum tentu pian ahli surga. Oleh karena itu, maka kada kawa dikatakan talak pian kada jatuh. Jadi artinya jatuh juan dah. Nah, pada bertambah-tambah sakit hati Sidin. Ulama banyak, panggil yang lain Sidin. Panggil yang lain. Walhasil banyak dipanggil sama suara. Kada bisa orang masih tetap bini. Walhasil jangan berkerubut lagi. Nah, Harunur Rasyid di apa? Adakah Harunur Rasyid? Ulama lagi, ada ulama lagi. Rupanya ulama ini alim, tetapi orangnya kada masyhur. Panggil. Sesudah dipanggil Sidin ini, maka sesudah Harunur Rasyid bertakun tentang itu jatuh atau kada, sebelum ulun menjawab, jauh ulama nang penghabisan ini. Lebih dahulu ulun mau bertanya lawan sampean. Nah, ini bagus secara Harunur Rasyid. Nang undat tanya dulu lalu aja memudahkan kada dapat takon apa-apa. Ini ayo napa takonakan. Sampian selama hidup dalam dunia ini biasalah terjadi sudah menghadap maksiat. Ya makan tuh tinggal memakannya aja lagi. Lalu pian kada jadi kedua nih mengarja karena pian takut lawan Tuhan. Adakah bisa terjadi diri pian macam itu? Maksiat. Sudah tinggal mengarja aja lagi nih. Tetapi timbul pikiran takut lawan Tuhan, lalu pian lari terjadi mengarja itu adalah terjadi diri pian. Rancak aja Harunur Rasyid. Itu rancak, aku ini seorang raja, seorang manusia mempunyai nafsu. Nafsuku ingin, rancak aja sudah. Pernah tinggal menyuap saja, ya makan nasi deh. Tetapi aku ingat lawan Tuhan, ingat azabnya, ingat murkanya. Terus aku kedua ini, terjadi aku mengarja.
Nah, kalau macam ini pun, ujar ulama ini, sebenarnya pian ahli surga, pian yakin ahli surga, dan bini pian kada tertalak 3. Jarun Rasid Timong. Pertama mendengar diri ahli surga kada kegampangan, kalau kedua istri yang dicintai kada tertalak 3. Ini ujar Raja, ujar Harun Rasid, aku sangat gembira. Tetapi di baliknya hatiku masih takut lamun ikam tidak menerangkan nas keterangannya. Dengan dalil apa ikam mengatakan aku ahli surga dan biniku Zubaidah kada tertalak 3? Dengan nas apa ikam mempituakan demikian? Nasnya pun kuat benar. Nah, apa? Ayat Quran pun. Ayo bacakan, Harun Rasid. Maka lalu ulama tadi membacakan firman Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Quran. Adapun orang yang takut akan makam Tuhannya, lalu yang menahan nafsunya dari hawanya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka bahwasanya surga itulah tempat kediamannya. Maka dengan ayat Quran fa innal jannata hiyal ma'wa, surga tempatnya. Jadi pun tempatkan surga, ujar Tuhan pun bini pian kada tertalak. Ujar Harun Rasid. Hei wazir, ambilakan paun, talu kampil, julung. Talu kampil dapat paun, tapi kampil halus saja. Nah, jadi itulah tadi kita ini hendaknya jadikanlah diri masuk golongan orang yang takwa. Pokok untuk takwa itu ingat pemerintahannya, ingat tegahannya, lalu dapat menahan nafsu daripada kemauannya yang melanggar batas. Nabi Muhammad SAW di antara di surga tadi dibukakan hijab melihat neraka. Melihatlah Nabi Muhammad segala macam yang disediakan oleh Tuhan dalam neraka bagi ahli neraka. Jadi Nabi Muhammad memberi kabar kayak kita, basyirun wa nadhira, memberi kabar gembira dengan surga, memberi kabar ancaman dengan neraka. Sidin sendiri sudah melihat surganya, sudah memasuki ke surga itu, dan sudah melihat lawan neraka. Jadi habar Sidin, habar gembira, juga habar ancaman neraka, habar yang terang sudah membuktikan seorang. Kada lamun Sidin mendengari Qur'ana jannah nar kata itu, tetapi sudah melihat surganya dan memasukinya, dan sudah pula melihat nerakanya. Dan sifat-sifat orang yang ahli surga, ahli neraka pun sudah tentu aja kada sama. Sama tiap manusia, sama tiap anak cucu Adam, tapi segolongan ke surga, segolongan ke neraka. Oleh Tuhan pun di dalam Quran ada menyebutkan firman-Nya, la yastawi ashabul jannati humul faizun. Tidak sama isi neraka dan isi surga. Ashabul jannati humul faizun, orang yang masuk surga itulah orang yang mendapat keuntungan besar. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tamamun nikmah dukhulul jannah wal fauzu minan nar. Kesempurnaan nikmat adalah masuk surga dan lepas dari api neraka. Itu nikmat paling sempurna. Surga dan lepas dari api neraka. Biar surga juga tapi neraka dulu. Nah, tak kurang juga teh. Biarpun di dalam dunia susah, tetapi akhirnya surga itu ialah orang yang keuntungan dan kesenangan besar. Tetapi lamun kawa di dunianya senang, di akhirnya senang, itu pun takarubut dua. Maka tatkala sudah selesai Nabi Muhammad SAW memasuki surga, melihat nikmat surga dan ditunjukkan pula neraka, akhirnya Nabi Muhammad naik, dibawa melimpati Sidratil Muntaha, terus melimpati Mustawa, terus lagi melalui beberapa banyak alam sampai Nabi Muhammad ke tempat munajat. Maka
Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. Di antara yang diterima oleh Nabi Muhammad yaitu diwajibkan atas Nabi dan umatnya 50 waktu sembahyang tiap-tiap hari dan malam. Diwajibkan ke Nabi dan umat berataan mendirikan sembahyang tiap-tiap hari dan malam 50. Nabi terima. Turun berdapat Nabi Musa dan ke-6. Nabi Musa bertakon, pinta ajar Nabi Musa keringanan ketika kamu ada puasa. Nabi minta. Ringkasnya, Sidin minta lawan Tuhan diringani. Keterangan ini disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya. 9 kali Nabi pinta, tiap-tiap kali dikurangi 5, jumlah kurang 45. 50 dikurang 45, tinggal 5, iya 5 waktu nih. Ringkasnya, sembahyang yang diwajibkan 50 dengan syafaat Nabi Muhammad SAW dijadikan 5 kerjanya dan tetap 50 pahalanya. Disebutkan dengan syafaat Nabi karena Nabi yang meminta. Ya Rabbi khafif an ummati, hai Tuhan ringani umatullah dinya kada kawa 50 itu. Tuhan mengabulkan permintaan Nabinya Muhammad SAW. Maka kerjanya diringani 5 aja, tapi pahalanya tetap 50. Lamun orang tahu yang demikian, masih koler mendirikan sembahyang 5 waktu, nyata orang yang paling rugi. Selain dari paling rugi, kepala dipukul. Tadi dengar pukul kepala ini orang harus sembahyang. Kenapa jadi kepala dipukul? Ramuk, bebuku, pukul hingga kepala kada balik-alih. Ya kan, pukul ramuk kepala, pukul dada, pukul bahu, pukul lintohot, kada itu, kada singalihan. Itu mengisyaratkan orang yang kada sembahyang itu orang yang kada bisa berpikir. Gitu. Kepala yang mengandung otak ini kada bisa berpikir, kepala dipukul. Ya kayaknya berpikir macam tadi ya, macam itu, ringannya 5 aja tapi pahalanya sering banyakkan 50. Sayang, kada mau meninggal. Apa pula ia berekrar, aku ini hamba Allah, Tuhan yang menjadikannya, Tuhan memberi nikmat, mengadakan macam-macam nikmat cukup, lengkap. Tuhan perintahkan mengerjakan sembahyang, pahalanya buat inya juga. Tangkah ada aja, nyata kada bisa berpikir kalau kepala dipukul. Walhasil, sembahyang 5 waktu adalah tihang agama. Salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Hadis sahih. Sembahyang 5 waktu adalah tihang agama. Barang siapa mendirikan sembahyang, ialah orang itu mendirikan agama. Dan barang siapa meninggal sembahyang, orang itu meruntuh akan agama. Perbedaan antara umatku dan orang kafir sembahyang. Kenapa bedanya orang Islam melawan orang kafir sembahyang? Lamun lainnya sama ya kalau sama tiba kepala bedong ya, sama tiba tapi baju berselawar buka kap juga sama ini apa lainnya sembahyang. Orang Islam sembahyang, orang kafir kada. Nah itulah perbedaan. Maka tatkala Nabi Muhammad SAW sudah menerima kewajiban dan mendapat keringanan sehingga sembahyang 50 waktu jadi 5 aja kerjanya pahalanya 50 turun melimpati langit ketujuhnya sampai Baitul Maqdis, tunggang bolak-balik ke Mekah. Sampai ke Mekah malam masih tinggi, belum subuh sampai berapa di peguringan. Waktu subuh turun, Abu Jahal ada. Apa kabar ya Abu Jahal? Aku malam tadi diisrokan. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Wah Abu Jahal, malam ini juga ada di sinilah. Ujar Nabi Muhammad, naam. Abu Jahal memanggili orang banyak. Lalu diminta Nabi menghabarkan ke orang banyak. Nabi lalu mengisahkan. Maka lalu orang yang banyak itu tumbur, geger, ada yang berampik, ada yang menanduk tangan ke kepala, menunjukkan ingkar dan ajaib. Sehingga seorang bernama Mut'im Ibnu Adi berkata, hai Muhammad, semua kabar engkau yang dahulu dari hari ini mudah dipikirkan. Selain dengan kabar hari ini, kada masuk di pikiran kami.
Kami ke Baitul Maqdis betunggang onta nang laju pemeraan sebulan bulik datang. Engkau semalaman bulik datang. Demi Lata demi Uzza kami kedemu membenarkan engkau. Itu berhala. Maka Abu Bakar ini Siddiq lalu berkata, hai Mut'im, sangat jahat perkataan engkau, aku saksi Muhammad benar. Itu nang lalu ada juga insafnya. Lalu bertakon macam apa pembangunannya, macam apa tagasnya. Macam ini, ujar Nabi Muhammad, ujar Abu Bakar, sadaqta, benar sumpian. Mulai hari Isnin tanggal 27 Rajab, itulah Sayyidina Abu Bakar itu mendapat tetal Siddiq. Siddiq itu tetal. Ya kalau orang lain ini tetal BAMRDR, nah itu tetal. Orang yang sangat benar Abu Bakar ini Siddiq. Orang yang masuk di golongan Siddiqun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ya, tas-siddiqin. Akhirnya mereka menanyakan berapa lawang Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad, Sidin itu kada menghitungi, hampir kada kawan jawab. Oleh karena kada menghitungi, tentu kada kawa. Saban Jumat ke Masjid Mertapura. Berapa tahun lawangnya ya? Kada menghitungi, apa kada kawa. Barangkali itu nyekarim nang rumah menghadap yang kira soal. Maka Nabi Muhammad ditolong oleh Tuhan. Masjid Baitul Maqdis yang dari Mekah ke Masjidil Aqsa perjalanan sebulan tadi mencungkung dilihat Sidin, kelihatan nampak semuanya. Wah, jurang nama ponong jauh tuh kelihatan perkara anugerah Allah, pertolongan Allah kada kau dipikirkan dengan pikiran kita. Tetapi wah ini alhamdulillah alat modern sudah mulai cukup. Kalau dulu di Jawa orang berbicara, di sini kita dengar orangnya kada kelihatan. Tetapi sekarang sudah ada pulang alat baru, kabarnya Jepang adalah televisi. Nah, kelihatan aja. Kalau jauh-jauh kelihatan nambayangnya. Jadi sesar menambah keimanan lah hendaknya bagi kita timbulnya alat-alat yang modern wah ini. Maka Nabi lalu menerangkan sekian lawangnya. Ujar nang ada di sana, terutama orang yang ada mencatat dan ingat lawangnya. Sadak benar Muhammad, semua kena sambatannya. Nah, ujar yang lain tentu benar nih, maka Muhammad kada bisa ke sana. Hei, hujah-hujah benar napa? Maka akhirnya lalu bertakon adalah terdapat kafilah datang ada Sidin, aku memberi salam, aku singgah minum banyak. Apabila datangnya hari Arba. Nah, ya sudah tunggu hari Arba. Tatkala hari Arba keluarannya menunggu kafilah tadi belum mendatang. Hari sudah parak maghrib, Tuhan tolong Nabi Muhammad. Siang dipanjangi, matahari ditahan. Akhirnya datang. Sudah datangan tanya sini, tanya sana. Awal hasil ringkasnya aja. Semua yang ditanya ini menerangkan cucuk dengan yang dihabarkan oleh Nabi tadi. Paramahu bisihri, maka mereka tuduh sihirnya. Fa'anzalallahu hadhil ayah. Tuhan turunkan ayat ini. Wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas. Maka sampai di sini peringatan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan peringatan Isra dan Mi'raj yang kita sama-sama turut memperingatinya ini manfaat bagi kita bersama-sama, khususnya bagi Ahlul Bait keluarga, dan mudah-mudahan kita sama-sama dipanjangkan Allah umur sehingga dapat pula bertemu dalam peringatan seumpama ini di tahun-tahun yang akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.